Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di semester kedua dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan berpekerti. Baik anak-anak sekalian, Ba'da bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi pembelajaran yang ke-6 tentang tata cara wudhu. Baik, yang pertama yang Ustaz akan jelaskan adalah pengertian wudhu. Apa sih arti wudhu itu? Nah, wudhu artinya bersih. Nah, menurut syara, wudhu itu ialah membersihkan badan dari kotoran atau hadas kecil. Jadi membersihkan badan dari kotoran dan hadas kecil. Nah, selanjutnya tujuan dari berwudu ialah agar supaya tubuh kita selalu bersih dari kotoran-kotoran. Nah, jadi wudu itu sangat penting ya. Apalagi ketika kita ingin sholat, maka harus berwudu. Ya, harus berwudu. Kenapa? Agar tubuh kita bersih dulu dari kotoran ketika kita ingin melaksanakan sholat. Dan wudu juga merupakan syarat diterimanya sholat kita. Kalau kita nggak wudu, maka sholat kita tidak sah, ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka berwudu ini sangat penting ya. Berwudu ini sangat penting. Tidak hanya ketika kita ingin beribadah seperti sholat, membaca Quran, menjaga diri kita ya agar selalu dalam keadaan berwudu itu juga sangat bagus ya. Misalnya kan kita mau pergi sekolah, berwudu dulu, nah, ya kan, baru pergi sekolah, itu juga hal yang sangat baik. Itu menandakan bahwa tubuh kita selalu dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun dari kotoran ketika kita melaksanakan wudu. Dan itu sangat baik, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu menjaga dirinya selalu dalam keadaan berwudu. Baik, selanjutnya adalah syarat wudu. Nah, syarat wudu ini ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Pastinya kita sudah beragama Islam dari ketika kita lahir. Yang kedua adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini mumayyiz. Nah, ini biasanya anak-anak yang sudah kelas 4, 5 atau 6 atau yang sudah katanya akil baligh, yang sudah dibebani dosa dan pahala, itu biasanya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tak terkecuali juga anak sekalian juga harus bisa belajar membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya. Nah, belajar dari sekarang membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, syarat yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Nah, jadi wudhu itu tadi kan hanya untuk menghilangkan kotoran kecil atau hadas kecil. Nah, kalau berhadas besar itu tidak bisa menghilangkan dengan berwudhu, tapi harus dengan mandi. Oke. Yang keempat adalah syarat wudhu itu harus membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, ini harus dengan air yang bersih, suci ya, harus air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak boleh kita wudhu dengan air yang kotor, misalnya air bekas cucian, itu nggak boleh, itu nggak suci. Atau dengan air comberan misalkan, nah, itu juga sangat-sangat tidak suci. Contoh air suci itu seperti air hujan, ya, air laut, ya, air sungai, itu air yang suci dan mensucikan. Jadi kita boleh berwudu dengan air tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah syarat yang kelima, yang terakhir adalah anak sekalian, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, ini sangat penting ya. Tidak ada boleh yang menghalangi sampainya air pada kulit. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.